selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang COVID-19 di NTT. Belum lama ini Kompas mengeluarkan berita bahwa NTT berkesulitan mengatasi COVID-19. Jadi berdasarkan data, sampai tanggal 27 Januari 2001, orang yang menderita COVID-19 atau kasus COVID-19 itu sudah mencapai 4.680 orang. Dari jumlah ini, 2.246 sudah sembuh, lalu 2.295 orang masih dirawat, dan 139 orang meninggal dunia. Jadi sudah cukup banyak orang kita yang kena COVID-19. Cukup banyak juga yang sudah sembuh, sekitar setengah, dan sekitar 130-an yang sudah meninggal. Nah, berdasarkan berita dari Kompas juga bahwa setiap hari kurang lebih ada 60 orang NTT yang terkena COVID-19, dan yang sembuh itu hanya 15 orang setiap hari. Jadi jumlah yang terjangkit COVID-19 itu lebih tinggi dari yang sembuh. Itu berarti bahwa dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, jumlah COVID-19 di NTT akan terus meningkat. Nah, NTT sebagai daerah yang tertinggal tentu sulit untuk mengatasi persoalan ini dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, karena sarana yang terbatas, rumah sakit yang terbatas. Karena itu banyak orang yang harus antri, baik itu antri untuk bisa dilayani di rumah sakit atau antri mendapatkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit atau dari laboratorium. Nah, karena itu persoalan COVID di NTT, COVID-19 di NTT itu akan menjadi persoalan besar ke depan kalau masyarakat dan juga pemerintah tidak sama-sama bekerja sama untuk mengatasi persoalan ini. Nah, menurut saya, kenapa COVID-19 ini berkembang sangat pesat di NTT dalam beberapa bulan terakhir? Kurang lebih ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, orang NTT masih percaya bahwa COVID-19 itu hanyalah hoax, hanyalah berita bohong. Karena itu mereka tidak terlalu peduli dengan peraturan dan juga anjuran yang diberikan oleh pemerintah lokal dan juga pemerintah pusat. Bahkan beberapa orang masih percaya bahwa vaksin yang sekarang akan diberikan oleh pemerintah itu juga hoax, dan vaksin itu menurut mereka tidak mampu menyembuhkan COVID-19. Tetapi mereka malah lebih percaya pada misalnya berita-berita hoax yang lain, seperti COVID-19 bisa disembuhkan dengan minum air jeruk nipis, atau COVID-19 bisa disembuhkan atau dilawan dengan minum alkohol. Jadi hoax seperti ini yang membuat orang NTT banyak yang terjangkit COVID-19. Atau COVID-19 menurut saya akan sulit dibendung ke depan jika masih banyak masyarakat NTT yang percaya bahwa COVID-19 adalah hoax, lalu vaksin juga adalah hoax, dan mereka percaya pada hoax yang lain bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dengan minum air jeruk atau minum alkohol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
adalah bahwa pemerintah lokal di NTT itu kadang cenderung membuat aturan yang kurang tegas dalam mengatasi persoalan COVID-19. Misalnya di NTT, pesta atau kegiatan kumpul-kumpul, baik itu yang diselenggarakan oleh masyarakat secara individual atau yang diselenggarakan oleh pemerintah dan gereja, itu masih terjadi di Nusa Tenggara Timur. Misalnya, belum lama ini ada beberapa upacara pentahbisan imam baru dan upacara misa perdana imam baru. Itu juga banyak dilakukan di banyak tempat di Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh banyak orang, dan sayangnya kalau kita lihat video-videonya, banyak orang tidak taat terhadap protokol kesehatan. Belum lagi pesta-pesta yang lain, misalnya pesta sambut baru, pesta nikah, itu terus terjadi bahkan hingga hari ini. Dan pemerintah juga ketika membuat aturan, mereka kurang tegas. Misalnya pemerintah masih menolerir pelaksanaan pesta-pesta yang dilakukan baik secara individual atau baik yang dilakukan oleh pemerintah dan gereja, tetapi pemerintah justru melarang keras. Misalnya tidak boleh terjadi kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kadang-kadang aturannya itu lebih keras dan tegas untuk sektor pendidikan, tetapi juga sebaliknya kurang keras, kurang tegas untuk sektor-sektor lain. Misalnya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pesta-pesta yang dilaksanakan di masyarakat. Nah, itu alasan kedua. Alasan yang ketiga menurut saya adalah bahwa banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur ini tidak mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, mereka yang datang dari zona yang datang dari zona merah ke zona hijau, karena banyak tempat di NTT itu menjadi zona hijau sampai bulan Desember. Ya, kadang merah, kadang akhirnya menjadi hijau. Nah, orang-orang ini yang berpergian ke Jawa, ke Bali, atau mahasiswa yang berasal dari yang berkuliah di Jawa dan Bali, mereka pulang ke kampung halaman mereka di NTT tanpa melakukan karantina pribadi atau karantina mandiri. Karena itu mereka akhirnya menularkan COVID-19 ke keluarga mereka, lalu juga ke masyarakat mereka. Nah, alasan yang keempat tentu adalah kegiatan-kegiatan pilkada kemarin. Karena waktu pilkada kemarin beberapa kabupaten di NTT menyelenggarakan pilkada sama seperti di Pulau Jawa, dan menurut saya penyelenggaraan pilkada itu juga telah menyebabkan meningkatnya kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Jadi pemerintah baik pusat maupun lokal kadang-kadang membuat aturan yang tidak konsisten atau kurang tegas. Karena itu COVID-19 ini kasusnya terus meningkat sampai hari ini, baik pada tataran nasional maupun pada level lokal atau pemerintah lokal. Oke, jadi kurang lebih 4 hal itu yang membuat kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur tetap naik atau terus berkembang sampai hari ini. Justru sekarang sudah sulit dikendalikan lagi. Jadi menurut saya, jika kita masyarakat NTT
ingin menyelesaikan persoalan ini atau ingin melawan COVID-19, maka kita harus mengatasi 4 permasalahan tadi. Hilangkan hoax, berhenti melakukan pesta-pesta atau pesta pora apa saja bentuknya, baik itu dilakukan oleh secara individual maupun pemerintah dan gereja. Yang ketiga, kita harus ikut aturan protokol kesehatan, mengontrol siapa saja yang datang ke kampung kita, baik itu keluarga kita maupun orang lain. Dan yang keempat, kita juga harus bisa mengontrol pemerintah, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama ketika pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang kurang tegas dalam mengatasi persoalan COVID-19. Saya kira itu saja dari saya. Semoga apa yang saya ungkapkan atau jelaskan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi mereka yang menonton video ini.